Jadi untuk kedepannya, Anda harus paham bahwa batas fidusia itu sampai di mana sehingga Anda tidak dibodoh-bodohi oleh para debt collector. Kredit kendaraan macet, apakah bisa disita debt collector? Jika kredit kendaraan macet, apakah otomatis debt collector berhak menarik kendaraannya? Ini pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar PT-PT saya sebelumnya. Seperti pertanyaan Bapak Kevin Laliasa berikut ini, pertanyaan yang masuk sekitar 2 jam yang lalu. Begini bunyi pertanyaannya. Motor saya terlambat 3 bulan. Kemudian debt kolektornya datang ke rumah untuk menarik kendaraan. Tapi saya tidak mau tanda tangan surat penyerahan sukarela yang dia bawa. Tapi mereka tetap menarik kendaraan dengan alasan bahwa surat fidusia itu berlaku sama dengan surat putusan pengadilan. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan ini ya. Memang para debt collector ini sering sekali menggunakan surat fidusia untuk memuluskan aksi mereka untuk menarik kendaraan yang menunggak. Seolah-olah surat fidusia ini mempunyai hak mutlak penuh untuk mengeksekusi kendaraan atau objek jaminan fidusia dari nasabahnya. Sebenarnya tidak seperti itu. Baik, kita akan bahas dulu dan jelaskan sejelas-jelasnya mengenai fidusia. Memang para debt collector sering sekali membawa-bawa surat fidusia atau memakai surat fidusia untuk dijadikan sebagai alat pembenaran. Dengan adanya surat fidusia, seolah-olah mereka mempunyai wewenang atau hak penuh untuk menarik kendaraan. Padahal, kalau kita kaji lebih dalam lagi, justru dengan memakai surat fidusia, mereka malah menggunakannya sebagai alat untuk melanggar hukum. Kenapa? Karena mereka memakainya untuk membenarkan tindakan mereka memaksa nasabah untuk menyerahkan kendaraan. Jadi, dengan demikian, mereka melanggar peraturan dan undang-undang karena mereka jadinya bersifat memaksa atau kadang-kadang bersifat arogan. Lucu ya? Orang yang melanggar hukum malah sok mengerti hukum. Kenapa saya bilang melanggar hukum? Baik, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu sertifikat fidusia supaya kita nanti paham apa fungsinya dan sebatas mana surat fidusia itu berlaku. Apa itu fidusia? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, ya, tetap dalam penguasaan yang mempunyai benda tersebut. Sementara jaminan fidusia adalah hak jaminan atas objeknya atau bendanya atau kendaraannya ataupun rumahnya dan lain-lain yang dipakai sebagai agunan atau jaminan utang tertentu. Intinya fidusia ini menjamin si pemberi kredit bahwa jika suatu saat si peminjam tidak mampu untuk membayar cicilannya atau tidak membayar cicilannya sesuai dengan waktu atau janji yang disepakati atau yang ditentukan, maka objek fidusianya atau barang jaminannya boleh dijual atau diserahkan kepada si pemberi kredit atau leasingnya. Namun, hal itu harus dengan persetujuan atau kerelaan dari nasabahnya, nasabah penerima kreditnya. Tidak bisa main paksa atau main kasar sebelah pihak. Karena fidusia itu sendiri juga menjamin haknya konsumen atau nasabahnya, atau orang yang memperoleh kredit tadi, atau orang yang meminjam dana tadi untuk membeli barang seperti mobil, motor, atau rumah. Dalam hal ini, antara perusahaan pembiayaan dan nasabahnya mempunyai hak yang sama dalam hal hukum atau undang-undang atas keputusan kepemilikan barang tersebut. Maka, jika nasabahnya tidak setuju, tidak mau menyerahkan kendaraannya untuk ditarik atau dibawa oleh debt collector atau diserahkan ke kantor, dan nasabahnya tidak mau menandatangani surat serah terima kendaraan, maka pihak perusahaan pembiayaannya harus menempuh jalur hukum sebagai opsi hukum alternatif.
Artinya, tidak boleh main paksa dalam hal ini. Jadi perusahaan pembiayaannya harus membuat surat permohonan kepada pengadilan negeri supaya pengadilan negeri mengeluarkan putusan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tadi. Hal itu berkaitan atau dikuatkan lagi dengan sebagaimana diterbitkannya putusan MK terbaru tentang peraturan jaminan fidusia yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring PUU garis datar 17 angka Romawi garis miring 2019 tentang pengujian undang-undang materi nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 15 ayat 2 dan 3. Dan dipertegas lagi di putusan MK nomor 2 garis miring PUU garis datar 19 angka Romawi garis miring 2021. Di mana bunyi frasa kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debiturnya keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia tadi. Maka perusahaan pembiayaannya harus menempuh jalan alternatif, yaitu putusan penetapan pengadilan, bukan menempuh jalan alternatif dengan memaksa atau mengancam atau membuat kekerasan untuk mengintimidasi si nasabahnya yang menunggak. Artinya, surat fidusia itu hanya berlaku jika nasabahnya bersedia dengan sukarela, tanpa paksaan, untuk menyerahkan kendaraan objek jaminan fidusia tadi, bukan dengan cara memaksa atau main ancam-ancam. Intinya, putusan MK nomor 18 garis miring PUU garis datar 17 angka Romawi garis miring 2019 tadi yang dipertegas lagi di dalam putusan MK nomor 2 garis miring PUU garis datar 19 angka Romawi garis miring 2021 ini memberikan penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wan prestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela jaminan fidusia oleh debitur. Debiturnya tidak mau menyerahkan dengan sukarela karena tidak mengakui adanya cedera janji. Katakanlah karena dia lagi kesulitan ekonomi. Artinya nasabahnya masih mempunyai atau merasa masih mempunyai itikat baik untuk melunasi sehingga tidak mau menyerahkan kendaraannya. Maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur. Tapi krediturnya atau perusahaan pembiayaannya meminta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Tapi pengajuan ke pengadilan bukan dengan mengajukan gugatan, tapi bentuknya adalah permohonan eksekusi dengan penetapan pengadilan. Artinya meminta penetapan pengadilan supaya pihak perusahaannya atau krediturnya mempunyai hukum tetap untuk mengeksekusi kendaraan atau menarik kendaraan atau barang objek jaminan fidusia tadi. Jadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi untuk kedepannya, Anda harus paham bahwa batas fidusia itu sampai di mana sehingga Anda tidak dibodoh-bodohi oleh para debt collector. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman Anda tentang peraturan perundang-undangan, perbankan, pembiayaan, leasing, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.